Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lautan manusia melonjak di dalam laut iblis yang kacau. Tempat ini jelas menjadi fokus perhatian seluruh dunia. Banyak sekali orang yang penuh harapan membawa doa mereka saat mereka melakukan perjalanan ke tempat ini. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan menatap formasi raksasa di langit. Pada saat ini, sebuah patung es yang tampak seperti manusia duduk dengan tenang di tengah formasi tersebut. Bahkan, tampaknya sekelilingnya benar-benar beku. Tidak seorang pun tahu apakah masih ada tanda-tanda kehidupan dalam patung es itu. Pada saat yang sama, mereka tidak berani menyelidiki. Ini karena selama setahun terakhir, keputusasaan telah mencengkeram seluruh dunia, dan patung es ini adalah pilar terakhir yang mendukung perdamaian di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikan pemandangannya, jika benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam patung es itu. Namun, mereka jelas-jelas mencoba menipu diri mereka sendiri. Bagaimanapun, terlepas dari apakah dia berhasil atau gagal, hasil akhirnya akan terlihat pada akhirnya. Ini karena ancaman terhadap dunia ini secara bertahap mendekati mereka. Di atas permukaan laut yang luas, berdiri lautan manusia yang membentang melampaui batas penglihatan seseorang. Terlebih lagi, sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya mata mereka tidak terkunci pada patung es yang tampak hidup itu. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam saat mereka menatap keluar angkasa. Langit yang awalnya biru menjadi jauh lebih gelap. Bahkan, semua orang melihat bahwa retakan perlahan tumbuh di dalam kehampaan. Sementara itu, lapisan antar bidang yang menghalangi retakan itu menjadi lebih gelap. Tempat di mana segel antara kedua alam itu berada sangat jauh. Bahkan, itu adalah tempat yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh para ahli tahap reinkarnasi puncak. Namun, sampai sekarang, mereka semua dapat melihat dengan jelas celah antara kedua alam itu. Jelas, ini karena segel antara kedua alam itu melemah dan aura iblis perlahan-lahan merembes masuk. Akhirnya, si perusak itu akan turun ke dunia mereka. Langit yang suram bagaikan sumber keputusasaan. Seketika, ekspresi putus asa muncul di wajah banyak orang. Mungkinkah mereka tidak dapat menghindari malapetaka ini? Beberapa penonton menoleh untuk melihat ke tengah formasi. Di tempat itu, patung es itu terus tidak bergerak. Sudah 1 tahun berlalu, dan mereka telah menguras kekuatan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keajaiban yang mereka harapkan belum terwujud. Mungkin, dia sudah gagal? Suasana muram dan putus asa menyelimuti langit. Tiba-tiba, beberapa teriakan tajam dan panik terdengar di laut iblis yang kacau. Seketika, banyak orang mengikuti suara itu dan mengangkat kepala mereka. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ini karena mereka melihat aliran aura iblis yang sangat kuat telah menyembur dari celah yang terletak di luar alam semesta. Setelah itu, aliran aura iblis itu benar-benar menembus segel yang redup itu. Aura iblis ini sangat menakutkan. Bahkan, matahari yang panas di langit pun kehilangan kilaunya saat muncul. Tak lama kemudian, retakan muncul di segel antara bidang-bidang tersebut. Ketika retakan itu muncul, banyak orang merasa kepalanya seperti pecah. Ini karena mereka melihat ada mata besar di balik retakan itu yang menatap mereka dengan dingin. Mata iblis yang besar itu berputar sedikit. Seketika, semua orang merasakan hawa dingin yang menyapu tubuh mereka. Bahkan, karena hawa dingin itu, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka seolah membeku sesaat. Banyak sekali orang gemetar ketakutan, sementara wajah mereka pucat pasi. Ini karena selain Kaisar Yimo, yang pernah disegel oleh leluhur simbol, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Tatapannya begitu dingin dan tanpa ampun, sehingga tampak seperti iblis yang sedang mengamati pasukan semut. Dalam waktu singkat, tatapannya menyapu seluruh dunia sebelum akhirnya berhenti pada formasi besar di langit di atas laut iblis yang kacau. Tepatnya, tatapannya terkunci pada patung es di tengah formasi. Ketika dia melihat patung yang tampak seperti manusia itu, riak-riak padat akhirnya muncul di dalam mata jahat yang besar itu. Jelas, mata itu mendeteksi fluktuasi yang familiar dari patung es itu. Suara guntur iblis itu seakan terdengar dari luar angkasa.
Ketika orang banyak menyadari bahwa mata iblis besar itu telah mengunci pandangannya pada patung es itu, kulit kepala mereka langsung mati rasa. Setelah itu, aura iblis yang pekat menyembur keluar dengan kuat dari segel di antara bidang-bidang, sebelum berubah menjadi tangan yang tampak pucat. Tangan ini sangat besar. Sementara itu, tidak diselimuti oleh aura iblis dalam jumlah besar. Namun, tangan ini memancarkan sensasi yang dapat memusnahkan dunia. Tangan pucat itu dengan kuat terentang menembus segel antar bidang, yang masih belum hancur sepenuhnya, sebelum menembus kehampaan dan menghantam ke arah formasi besar, yang berada di langit di atas laut iblis chaotic. Dia akan menyerang Master S. Banyak orang tanpa sadar berteriak panik, sementara mata mereka menjadi merah sepenuhnya. Upaya Ice Master untuk menembus tahap leluhur adalah pilar harapan terakhir bagi seluruh dunia. Karena itu, jika dia diganggu saat ini, mereka akan kehilangan semua harapan. Banyak praktisi kuat meraung. Meskipun mereka merasa takut di dalam hati, pada saat putus asa seperti ini, mereka malah menjadi gila. Seketika, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum banyak sosok bercahaya bergegas maju seperti segerombolan belalang. Setelah itu, pilar-pilar Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, sebelum menghantam dengan kejam tangan besar pucat yang menembus kehampaan. Puluhan ribu serangan gila mendarat di tangan besar pucat itu. Namun, mereka bahkan tidak bisa menjabat tangan besar itu. Sebaliknya, tangan Kaisar Yimo sama sekali mengabaikan serangan seperti semut ini dan langsung menuju formasi besar itu. Wilayah laut di bawahnya terbelah secara paksa, sebelum pusaran air besar berukuran beberapa ratus ribu kaki terbentuk secara paksa. Bahkan, semua air laut dalam radius beberapa ratus ribu kaki terhimpit secara paksa. Tangan pucat besar itu bergerak dengan sangat cepat. Ia menembus berbagai rintangan sebelum akhirnya mendarat di formasi besar di depan banyak pasang mata yang putus asa. Formasi itu tidak mampu memberikan perlawanan apapun karena penghalang cahaya terluar runtuh seketika. Seketika, semua ahli puncak, yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, batuk darah. Setelah itu, tubuh mereka melesat mundur dengan cara yang menyedihkan, sebelum mereka semua jatuh ke laut di bawah. Kelompok Life Dead Master tiba-tiba membuka mata mereka. Setelah itu, teriakan keras terdengar sebelum segel tangan mereka dengan cepat berubah. Kemudian, mereka mengaitkan tangan mereka sebelum energi yang menakutkan menyapu ke depan. Perlindungan leluhur. Cahaya yang sangat terang muncul dari dalam tubuh mereka sebelum berubah menjadi sosok kuno yang bersinar. Setelah itu, sosok itu menyelimuti dan melindungi mereka. Ketika tangan pucat besar itu mendarat di atas sosok cahaya kuno itu, akhirnya berhenti. Namun, sosok cahaya kuno itu hanya bertahan sesaat, sebelum retakan tebal mulai muncul. Jejak darah mengalir keluar dari lubang hidung Master kuno. Meskipun hanya satu tangan yang menembus segel di antara alam, itu sudah menakutkan. Dia memang eksistensi super, yang begitu kuat sehingga guru mereka harus menyalakan reinkarnasinya untuk menghadapinya. Darah yang mengalir dari lubang hidung mereka semakin kental. Ketika mereka menyadari bahwa sosok ringan itu akan runtuh, ekspresi tak berdaya melintas di mata mereka. Ini karena mereka benar-benar kelelahan. Detik berikutnya, sosok cahaya itu tiba-tiba meledak. Setelah itu, tubuh kelompok Life Dead Master tiba-tiba layu sebelum darah menyembur keluar dari setiap lubang di tubuh mereka. Setelah itu, mereka memuntahkan darah sebelum tubuh mereka jatuh dari langit, seperti burung dengan sayap patah. Saat tubuh mereka terjatuh, mereka melihat tangan besar pucat itu akhirnya menghantam patung es itu dengan keras. Apakah semuanya sudah berakhir? Pikiran ini terlintas di benak mereka, sebelum rasa tidak berdaya dan putus asa menyerbu hati mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak ahli merasakan tubuh mereka menjadi dingin, sementara mata mereka kehilangan kilaunya. Setelah itu, suara renyah muncul di hati mereka. Itu adalah suara yang tercipta ketika secercah harapan terakhir di hati mereka hancur. Banyak sekali orang yang terkejut. Tubuh mereka bergoyang, seolah-olah mereka akan pingsan kapan saja. Tiba-tiba, saat dunia berubah menjadi sunyi senyap, sebuah suara yang jernih dan tajam muncul. Itu adalah suara es yang pecah. Beberapa orang yang terkejut, segera menoleh. Seketika, mata mereka yang tercengang menyipit tajam, sementara tubuh mereka gemetar.
Ini karena mereka melihat bahwa di bawah tangan pucat yang besar itu, pecahan-pecahan es melayang turun seperti hujan es. Terlebih lagi, di tempat itu, sosok memikat, yang telah disegel dalam es selama 1 tahun, telah muncul sekali lagi. Sementara itu, rambutnya yang panjang seperti kristal menari-nari bersama angin. Pada saat ini, cahaya biru es yang cemerlang menyapu seluruh tempat sebelum dengan paksa menghentikan tangan Kaisar Yimo yang turun. Segera setelah itu, es dan salju mengalir, sebelum tangan Kaisar Yimo benar-benar dipaksa mundur. Apakah dia berhasil? Banyak orang menatap pemandangan yang mengejutkan ini. Untuk pertama kalinya, serangan Kaisar Yimo benar-benar terhenti dan bahkan terdorong mundur. Oleh karena itu, keributan langsung meletus di Laut Iblis yang kacau. Setelah itu, sorak-sorai gembira dan gembira yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh laut seperti guntur, mengaduk ombak besar di permukaan laut. Saat dia sedang ditatap oleh banyak pasang mata, yang begitu bersemangat hingga mereka mulai gemetar, sosok biru es yang memikat melesat ke langit. Setelah itu, aura dingin yang mengerikan mulai menyebar ke seluruh dunia. Lautan di bawahnya membeku seketika, sebelum es mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan, semua yang berada dalam radius 100.000 kaki langsung membeku. Namun, ketika mereka melihat betapa hebatnya kekuatannya, hal ini menyebabkan banyak orang bersukacita. Wus! Sosok biru es yang memikat itu melesat maju, sebelum dia melontarkan telapak tangan ke depan dan beradu langsung dengan tangan Kaisar Yimo. Dunia seakan runtuh saat bentrokan ini terjadi. Terlebih lagi, tangan Kaisar Yimo dipaksa mundur sekali lagi, sementara lapisan demi lapisan es menyebar di tangan pucat yang besar itu. Akhirnya, tangan itu sepenuhnya tertutup es. Tangan Kaisar Yimo bergetar hebat, sebelum dengan cepat melarikan diri dan mundur kembali ke dalam segel di antara bidang-bidang. Setelah itu, aura dingin mengikuti dan menutup retakan pada segel. Itu sebenarnya fluktuasi leluhur. Namun, ini masih kurang dibandingkan dengan leluhur simbol. Setelah ribuan tahun, apakah kamu orang terkuat di alammu? Kaisar ini akan turun sendiri dalam waktu 1 bulan. Hari itu akan menjadi kiamat bagi pesawatmu. Setelah retakan itu tertutup es, suara acuh tak acuh terdengar dari balik retakan itu, sebelum bergema ke seluruh dunia. Ketika mereka mendengar suara ini, yang berasal dari balik langit, banyak orang terdiam. Sementara itu, ketakutan yang hebat melonjak dalam hati mereka. Namun, mata mereka berbinar ketika mereka melihat sosok biru es yang memikat itu berdiri di langit. Selama Ice Master melindungi mereka, seharusnya dunia dapat menghentikan Kaisar Yimo, bukan? Dengan harapan yang membara di mata mereka, banyak orang menatap tajam ke arah sosok yang memikat itu. Bahkan, beberapa orang berlutut tanpa sadar. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menjadi dewi mereka. Berdiri di langit, Ying Huan menatap segel yang rusak di antara bidang-bidang. Tiba-tiba, warna pucat tiba-tiba melintas di wajahnya. Setelah itu, tubuhnya bergetar sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, warna darahnya sebenarnya biru es. Ying Huan terhuyung-huyung. Setelah itu, di depan banyak pasang mata yang kebingungan, dia terbang mundur. Sementara itu, kabut darah terus-menerus meletus di permukaan tubuhnya yang halus. Berada di pegunungan belakang kota Qingyang, sesosok tubuh yang tertutup debu tiba-tiba membuka matanya. Sesaat kemudian, cahaya perak muncul di sekelilingnya sebelum ia menghilang ke udara tipis. Di atas lautan iblis yang kacau, sosok mungil Ying Huan jatuh dari langit. Pada saat ini, matanya terpejam pelan dan sepertinya dia tidak berniat mengendalikan tubuhnya. Setelah itu, di saat berikutnya, dia merasakan dirinya jatuh ke dalam pelukan, yang dipenuhi aroma yang familiar. Pada saat ini, dia akhirnya membuka mata birunya yang cantik dan dingin. Setelah itu, dia melihat wajah pria itu, wajah yang terukir dalam di jiwanya. "Kau di sini," dia menatapnya dan berkata dengan lembut. Sementara itu, suaranya sangat lembut dan hangat, dan sama sekali tidak sedingin es. Apakah kamu gagal?" Lin Dong memeluknya. Ketika dia melihat darah biru dingin di sudut bibirnya, hatinya bergetar tanpa sadar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa meskipun kekuatan Ying Huan telah mencapai tingkat yang menakutkan, dia belum benar-benar mencapai tahap leluhur. Kalau tidak,
dia tidak akan terluka oleh Kaisar Yimo sampai sejauh itu. Saat ini, Ying Huan seperti kucing kecil yang meringkuk dalam pelukan Lindong. Sementara itu, wajah cantiknya yang sedingin es bersandar di dada Lindong yang hangat, sementara senyum menawan muncul di bibirnya. Lengannya yang halus melingkari leher Lindong dengan lembut. Setelah itu, dia dengan elegan mengangkat lehernya yang seputih salju, sebelum bibirnya yang lembut membekas di bibir Lindong. Akhirnya, air mata dingin mengalir di wajah cantiknya. Tidak, aku berhasil. Kamu berhasil? Lindong sedikit terkejut saat merasakan sensasi lembut dan dingin di bibirnya. Setelah itu, dia menatap wajah Ying Huan yang tersenyum namun berlinang air mata saat hatinya bergetar beberapa saat. Apa maksudmu? Ying Huan turun dari tubuh Lindong. Tangannya membelai lembut wajahnya sambil bergumam, kau benar-benar telah bertahan melalui 3 kesengsaraan reinkarnasi. Maaf, aku tidak bisa tetap berada di sampingmu. Dia melangkah mundur 2 langkah dengan ringan. Setelah itu, matanya yang sebening kristal menatap ke arah mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya dari lautan orang di bawah saat suaranya yang tenang terdengar. Diriku saat ini belum benar-benar mencapai tahap leluhur. Aku dapat dianggap berada di tahap setengah leluhur. Masih ada celah yang sangat besar dengan tahap leluhur sejati. Lautan iblis yang kacau berangsur-angsur tenang. Banyak orang menjadi putus asa setelah mendengar kata-kata ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum sebanding dengan Kaisar Yimo. Ketika tubuh aslinya turun ke dunia ini sebulan kemudian, aku tidak akan bisa menghentikannya lagi. Wajah banyak orang perlahan memucat, karena api harapan di mata mereka padam sedikit demi sedikit. Apakah harapan terakhir mereka akan hancur saat ini? Master S tidak maju ke tahap leluhur seperti yang mereka duga, sebaliknya, dia hanya mencapai tahap setengah leluhur. Hanya beda 1 kata, namun itu adalah dunia yang berbeda. Benarkah, apakah ini akhir dunia? Banyak sekali individu yang bergumam pada diri mereka sendiri, sementara ketakutan dan keputusasaan yang hebat merayap keluar dari dalam hati mereka. Para master kuno juga menyeka darah di sudut mulut mereka. Mereka menatap langit dan mendesah pelan dalam hati mereka. Tidak masalah jika kau tidak mencapai tahap leluhur. Jika kita bekerja sama dan menggabungkan kekuatan kita dengan yang lain, belum tentu mustahil untuk melawan Kaisar Yimo. Lindong menatap tubuh Ying Huan yang sedikit gemetar. Harapan dari banyak orang seperti gunung berat yang membebani bahunya yang lembut. Tekanan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia ini akan membuat siapapun tidak bisa bernapas. Ying Huan menatap Lindong dan tersenyum kecil sambil berkata, sebenarnya, aku sudah tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bahkan semua energi yang terkumpul ini tidak dapat memungkinkan siapapun untuk melangkah ke tahap leluhur. Selain itu, peningkatan tingkat kultivasi yang dipaksakan ini memiliki akibat yang mengerikan. Aku khawatir diriku yang sekarang tidak lagi dapat maju ke tahap leluhur. Bagaimana mungkin mencapai tahap leluhur itu semudah itu? Namun, ini sesuai dengan harapanku. Karena itu, aku tetap berhasil. Tubuh Lindong bergetar hebat saat dia menatap kosong ke arah Ying Huan. Justru karena aku tahu ini akan menjadi hasilnya, aku menolak tawaranmu untuk menggantikanku. Maaf, aku tidak bermaksud mengabaikan usahamu. Aku tahu semua yang telah kau lakukan. Ying Huan menutup bibirnya dengan tangannya saat suaranya menjadi serak. Air mata mengalir dari matanya. Matanya dipenuhi dengan perasaan lembut saat dia menatap Lindong. Tidak ada lagi jejak es dari sebelumnya. Banyak orang di dunia menatap kosong ke arah gadis yang menangis sambil menutup mulutnya. Saat ini, dia tidak tampak seperti penyelamat dunia, yang menjadi harapan semua orang. Sebaliknya, dia hanyalah seorang gadis biasa yang lemah dan menyedihkan. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Lindong bergumam sambil menatap gadis yang gemetar itu. Ying Huan mengusap air mata di wajahnya. Dia menatap Lindong dan senyum yang sangat indah mengembang di wajahnya. Aku berpikir untuk membiarkanmu menjadi leluhur simbol kedua. Lindong tercengang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah juga menatap Ying Huan dengan mata yang sangat terkejut. Apa maksudnya? Beri aku waktu, aku pasti akan mencapai tahap itu. Lindong menatap tajam ke arah Ying Huan saat kegelisahan muncul di dalam hatinya. Namun, kita tidak punya waktu lagi. Ying Huan mengangkat wajah cantiknya.
Segel di antara bidang-bidang di angkasa dengan cepat meredup. Segel es yang telah ia tempatkan di atasnya mencair dengan kecepatan yang menakutkan. Jelaslah bahwa Kaisar Yimo sedang menyerang segel itu dengan seluruh kekuatannya. Maaf, aku telah dibohongi selama ini. Aku membuatmu memasuki benteng leluhur untuk menciptakan istana ilahi, dan memaksamu menjalani 3 kesengsaraan reinkarnasi. Aku benar-benar seseorang yang seharusnya kau benci. Senyum di wajah Ying Huan memancarkan aura melankolis yang mendalam. Kuku-kukunya menusuk telapak tangannya dalam-dalam, dan darah biru sedingin es terus menetes seperti butiran es. Kekuatan yang dikatakan oleh guruku tidak merujuk pada kemampuanku untuk mencapai tahap leluhur. Sebaliknya, aku memiliki kekuatan untuk membantu seseorang mencapai tahap leluhur. Masih mungkin untuk menyelamatkan dunia ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah aku harus mencapai tahap setengah leluhur. Lindong menggertakkan giginya sambil menatap Ying Huan. Aku tidak ingin menjadi leluhur simbol kedua. Aku orang yang sangat egois. Oleh karena itu, aku tidak memandang sesuatu seperti menyelamatkan dunia sebagai bagian dari tanggung jawabku. Aku hanya ingin bersama dengan orang-orang yang aku sayangi. Bahkan jika semuanya pada akhirnya akan hancur, setidaknya aku tidak akan menyesal. Ying Huan menatap Lindong, seolah-olah dia bisa membaca pikiran yang berkecamuk dalam hatinya. Dia menggigit bibirnya pelan dan berkata dengan suara serak, "Tapi, aku hanya berharap kau tetap hidup. Aku hanya berharap kamu tetap hidup." Lindong seperti tersambar petir. Kata-kata yang familiar ini diucapkan dengan cara yang sama oleh seorang wanita muda bermata merah beberapa tahun yang lalu dalam situasi tanpa harapan di wilayah iblis unik. Namun, permintaan sederhana ini membuat Lindong merasakan sakit yang menghancurkan hatinya. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Lindong gemetar saat dia mengulangi kata-kata yang sama lagi. Dia menatap Ying Huan dan bergumam, "Tidak bisakah kau mendengarkanku sekali saja? Aku benar-benar tidak ingin keadaan menjadi seperti ini, tetapi, apakah ada pilihan lain? Kenyataannya, semuanya sudah ditakdirkan sejak awal. Mustahil bagiku untuk mengubah apapun." Mata cantik Ying Huan berubah merah sepenuhnya. Air mata terkumpul di matanya. "Maaf, aku hanya berharap kamu tetap hidup dan sehat." Ying Huan perlahan melangkah mundur dan menggelengkan kepalanya pelan. Saat dia melakukannya, rambutnya yang panjang seperti kristal perlahan berubah menjadi hitam legam. Mata biru es itu juga kembali ke warna hitam pekat yang hidup dari dulu. Pada saat ini, gadis muda yang dulunya hidup dengan kuncir kuda hitam legam dan tawa yang manis tampaknya telah muncul lagi. Ekspresi para master kuno lainnya berubah drastis ketika mereka melihat transformasi Ying Huan. Lindong juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia bergerak dan langsung bergegas menuju Ying Huan. Namun, ruang di sekitar Lindong membeku tepat saat dia hendak menyerang ke depan. Es berubah menjadi tanaman merambat yang melilit Lindong. Setelah itu, es berkumpul di bawah kakinya, membentuk teratai es yang sangat besar. Meskipun Lindong telah menciptakan istana ilahi dan mengalami 3 kesengsaraan reinkarnasi, ia masih kesulitan menahan kekuatan tersebut. Meskipun kecepatan kultivasinya cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas sejak zaman kuno, waktu yang ia habiskan untuk berkultivasi terlalu singkat. Ini juga merupakan kelemahan terbesarnya. Jika ia diberi sedikit waktu lagi, ia yakin bahwa ia pasti akan mencapai tahap leluhur. Namun, dia tidak punya waktu lagi. Ying Huan, aku tidak akan membiarkanmu pergi jika kau berani melakukan sesuatu yang gegabah. Mata Lindong memerah saat dia meraung. Ying Huan tersenyum lembut pada Lindong. Senyumnya tampak sedih dan mengharukan seperti bunga teratai salju yang memudar di gunung. Tak lama kemudian, matanya perlahan tertutup. Seorang lelaki tua menggendong seorang bayi perempuan kecil dari gunung es berusia 1000 tahun. Bayi perempuan itu berangsur-angsur tumbuh dewasa, dan berubah menjadi seorang gadis kecil dengan ekor kuda kecil. "Binger, kau memiliki kekuatan yang luar biasa. Di masa depan yang jauh, dunia mungkin akan membutuhkan perlindunganmu saat Tuan tidak ada lagi." Lelaki tua itu tersenyum tipis saat melihat gadis kecil yang cantik seperti giok itu dan berkata dengan suara hangat. "Mengapa Tuan tidak ada di sini?" Suara gadis kecil itu masih muda. Matanya yang besar dan hitam legam dipenuhi dengan kepolosan dan kebingungan.
Orang tua itu tertawa dan melanjutkan, namun, kamu harus benar-benar bersedia melepaskan kekuatan semacam ini. Selain itu, kamu akan membayar harga yang sangat mahal sebagai akibatnya. Harga itu mungkin adalah nyawamu. Jika kamu dapat menemukan seseorang yang kamu rela berikan segalanya untuknya saat saatnya tiba, aku harap kamu akan menyelamatkan nyawa dunia ini. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar seolah-olah dia setengah mengerti dan berkata, bagaimana jika aku tidak menemukan orang itu? Mengapa aku harus mengorbankan hidupku untuk orang lain? Aku tidak menyukainya. Jika kau gagal menemukan orang itu berarti dunia ini ditakdirkan untuk malapetaka. Perjanjian guru denganmu juga akan batal. Oh. Gadis kecil itu menggigit es loli di tangannya sementara kuncir kudanya yang hitam legam bergoyang-goyang. Mengorbankan hidupnya untuk orang lain? Meskipun dia masih muda, rasa dingin di lubuk hatinya membuatnya mengerti bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Guru, akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa membuatku rela berkorban demi. Binger juga sangat senang. Kenangan yang jauh ini muncul dari bagian pikirannya yang telah lama terlupakan saat Ying Huan bergumam sendiri dalam hatinya. Senyum di wajah cantiknya semakin hangat saat kedua tangannya bersentuhan ringan, membentuk segel kuno yang tak tertandingi. Saya berdoa dengan sepenuh jiwa saya. Menggunakan tubuhku. Menggunakan jiwaku. Menggunakan darahku. Suara yang lembut seakan muncul bersama dengan sebuah lagu kuno. Suara itu bergema santai di seluruh penjuru dunia ini. 4 wilayah Suan besar, lautan iblis yang kacau, wilayah iblis, banyak sekali orang mengangkat kepala mereka. Mereka bisa merasakan perasaan yang tak terlukiskan muncul di dalam hati mereka saat mereka melihat ke arah tertentu. Memanggil roh surga dan bumi, transformasi ilahi, jalan leluhur. Tubuh halus Ying Huan bergetar hebat saat kata kuno terakhir berbunyi. Kemudian, dunia mulai bergetar, dan cahaya berwarna cemerlang muncul di langit. Seolah-olah cahaya spiritual yang tak berujung telah muncul. Pada akhirnya, langit di atas laut iblis yang kacau berubah menjadi tirai cahaya indah yang berukuran ratusan ribu kaki. Cahaya spiritual akhirnya mengalir ke teratai es besar di bawah kaki Lindong. Selanjutnya, teratai es menjadi cemerlang. Namun, Lindong tidak punya waktu untuk mengamati perubahan teratai es itu. Dia menatap Ying Huan dengan kesedihan yang tak terhibur. Api biru es mulai membakar tubuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Ying Huan. Dia membakar dirinya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan terbesarnya untuk membantunya mencapai tahap leluhur. Namun, harganya jelas adalah nyawanya. Lindong akhirnya mengerti mengapa Ying Huan menolaknya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh di wilayah Suan Barat. Itu bukanlah formasi yang dimaksudkan untuk mencoba menembus tahap leluhur. Sebaliknya, itu demi mengaktifkan kekuatan ini. Dia telah memikirkan hal ini sejak awal. Berhenti. Ying Huan. Jejak darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata Lindong saat dia berjuang dengan gila dan meraung dengan marah. Raungannya seperti binatang buas saat bergema di seluruh area. Kelompok Flame Master di bawah mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat melihat ini. Mereka hendak menyerang ke depan saat ditahan oleh Life Dead Master. Mata yang terakhir memerah saat dia bergumam, ini pilihannya. Jangan ikut campur. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Kelompok Master Api memiliki ekspresi pucat saat mereka bergumam. Apakah kita punya solusi lain? Tidak mudah untuk mencapai tahap leluhur. Bahkan adik perempuan junior hanya dapat menggunakan metode ini untuk memungkinkan Lindong maju ke tahap leluhur. Ini adalah satu-satunya cara kita menghindari malapetaka ini. Sang ahli kehidupan dan kematian menyeka air matanya dan menjawab. Kelompok Flame Master terdiam. Mereka menatap langit. Bahkan setelah semua yang telah mereka alami dan lalui, mata mereka tanpa sadar memerah saat ini. Api biru dingin membubung. Ying Huan menatap Lindong yang hampir gila, sementara air matanya terkumpul dan jatuh. Maaf, aku tidak ingin melindungi dunia ini, aku juga tidak ingin menjadi penyelamatnya. Namun, aku ingin kau tetap hidup. Lindong, terima kasih telah membuatku jatuh cinta padamu sebelum aku terbangun, terima kasih telah memberiku begitu banyak kenangan indah. Kau membuatku mengerti bahwa hati seseorang pada akhirnya akan mekar terlepas dari seberapa dinginnya.
Kamu pernah bertanya padaku apakah aku adalah Master S atau Ying Huan-Huan. Sekarang aku bisa memberitahumu, dasar bodoh, tidak pernah ada seorang Master S. Aku selalu, Ying Huan-Huan. Api biru dingin itu membumbung membentuk spiral. Akhirnya, api itu melilit seluruh tubuh Ying Huan-Huan. Suaranya yang agak serak juga terdengar saat ini. Lindong mengeluarkan lolongan kesedihan yang panjang. Lolongan itu menyebar jauh ke kejauhan. Rasa sakit yang menyayat hati dan ketidakberdayaan di dalamnya langsung membuat mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Cahaya yang luar biasa meledak dari teratai es raksasa saat ini. Setelah itu, kelopak teratai es perlahan mulai terlipat. Penglihatan Lindong berangsur-angsur menjadi kabur saat teratai es mulai terlipat, sementara kesadarannya mulai turun ke dalam kegelapan. Saat penglihatannya hampir memudar sepenuhnya, sebuah sosok tampak muncul. Tangannya di belakang punggungnya, ekor kudanya yang hitam legam bergoyang dengan riang. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyum licik dan manis. Sama seperti saat mereka pertama kali bertemu di Sekte Dao dulu.